ala Rasul. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Salimah. Kita lanjutkan dengan Mars Salimah. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah, kami pendukung citamu. Salimah, kami bangga kepadamu. Salimah, jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu. Karena Allah menyertai selalu. Karena Allah menyertai selalu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Salimah. Selanjutnya kita akan dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Gali. Pada Ibu Gali, dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu sinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Kul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Galih yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat memberikan kebaikan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua PD Salimah Kota Depok, Ibu Nur Komariah SOSI. Kepada Ibu Nur dipersilakan. Ya. Maaf, suara saya terjelas, jelas terdengar, Mbak. Jelas, Bu. Ya, Teh. Ya. Maaf, sebentar. Sedang musim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman serta nikmat sehat walafiat sehingga di malam hari ini di acara Sabilah Salimah berbagi ilmu kita bisa tatap muka walaupun lewat virtual ya Ibu sekalian ya. Alhamdulillah Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan di tengah malam ini ya, di malam hari ini segala niatan dan keridhaan kita menjadi bekal kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tersampai pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ya, insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Belum apa-apa udah pantun. Iya, nggak apa-apa, Bu. Tidak lupa mampir ke pasar. Cakep. Sebentar lagi kita puasa. Jaga tubuh agar tetap segar. Dokter ya. Betul. Bismillah ya, alhamdulillah yang saya hormati dan saya banggakan ya, alhamdulillah teman-teman semua dari Departemen SDM yang luar biasa selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan Sabilah yang memang tiap bulan selalu terselenggara. Alhamdulillah. Ini kalau nggak salah bekerja sama dengan klinik sehat ya. Madu sehat, ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi berkah dan terus berlanjut kerjasama kita ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga pembicara kita ini seorang dokter ya, masya Allah luar biasa. Sehat dokter? Dokter Agus Rahmadi, masya Allah kita dikunjungi seorang dokter ini sambil dicek kesehatan kita ya dok ya. Saya sendiri lagi kurang sehat nih dok. Oleh dari Rakornas nih Teh Intan. Masya Allah. Ini sangat powerful ya. Ya alhamdulillah
Juga yang saya banggakan selain dari SDM, Ketua SDM Bu Rina dan teman-teman semuanya ya di departemen, juga kepada Pak Dokter, dan yang paling saya banggakan adalah sahabat Sabila dimanapun berada ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di forum ini. Sekarang temanya tips sehat ala Rasulullah ya, karena memang sebentar lagi kita Ramadan dan kita harus menjaga kondisi supaya badan kita ya terlihat dan memang kita rasakan sehat lah ya, sehingga ibadah yang kita lakukan ke depan ya kita laksanakan ini bisa optimal. Ya kita bisa optimal, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini yang terbaik tentunya. Yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu ya. Pastinya dimulai dari kesehatan kita. Kalau kita sehat kan, insya Allah berapa berapa kali khatam tilawah gitu ya kita bisa lakukan gitu ya. Mungkin biasa ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam terus dan terus kita tingkatkan gitu ya. Kemudian kalau badan kita sehat juga kita bisa mendirikan sholat ya, sholat tarawihnya, qiyamul lailnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, insya Allah. Kemudian juga kalau kita sehat, kita juga bisa masak sahur ya, masak sahur, kemudian juga masak Bangun berbuka. lebih awal, ya. Semuanya insya Allah ya, buat anak, suami, dan mungkin ada mertua atau adik dan sebagainya, luar biasa. Makanya utama adalah sehat. Dan ini judulnya bagus banget, tips sehat ala Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita bahwa yang namanya saum itu memang kudu sehat gitu ya. Sehingga kalau kita selesai Ramadan tetap sehat kan gitu ya. Ini biasanya loh dok gitu ya. Ini biasanya kalau habis Lebaran rumah sakit penuh ya dok. Rumah sakit penuh gitu ya. Ada yang inilah itulah gitu ya. Mudah-mudahan di Sabila, teman-teman Sabila gitu ya, sahabat Sabila enggak sehat semua ini, karena insya Allah mengikuti tip ala Rasulullah yang disampaikan oleh Dr. Agus nantinya ya. Jadi saat Ramadan dan setelah Ramadan tetap sehat insya Allah. Karena memang apalagi dokter di di Salimah ini kegiatannya luar biasa gitu ya. Ibu-ibunya di sini istilahnya nggak ada berhentinya dengan kegiatan terus menerus gitu ya. Offline juga, online juga. Pagi ketemu, malamnya ketemu lagi, paginya offline ketemu, malamnya ketemu lagi di online gitu ya. Dan tapi insya Allah dok, jangan khawatir, kita tetap menjaga kesehatan dan tetap mengurus anak dan suami ya, ibu-ibu sekalian insya Allah. Jadi saya haturkan terima kasih pada dokter nanti yang akan menyampaikan materi dan materi-materi ataupun tip-tipsnya untuk menyampaikan kepada kita bagaimana sih menjaga kesehatan ya. Insya Allah memang ini Ramadan bukan pertama kali buat kita yang berulang, tapi bisa jadi ilmu yang kesehatan ini mungkin baru pertama kali ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Dokter, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan pasti sangat bermanfaat, dan teman-teman semuanya dari SDM salut sekali lagi ya. Ramadan bulan puasa. Cakep. Nah, saatnya menahan makan dan minum. Sabila Depok luar biasa. Nah, apresiasi untuk departemen SDM-nya. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah dan semuanya kita niatkan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon lahir batin, barokallah, mohon izin ya dokter kalau sewaktu-waktu saya mungkin off kamera atau apa, mungkin lagi nggak enak badannya ya. Jazakumullah buat teman-teman semua, mari kita sambut, kita dengarkan apa yang menjadi ilmu buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Komariah. Kita sama-sama doakan ya, semoga
senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa ya Pak Dokter dan sahabat-sahabat, Bu Nur ini sangat super sekali sibuk, kegiatannya banyak sekali gitu setiap harinya. Baik sahabat Sabila semua, buat sahabat yang baru saja bergabung di ruang Zoom ini, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah kami share di kolom chat. Jadi ada daftar hadir Sabila, silahkan diisi ya sahabat. Nah, kemudian sebelum saya bacakan CV pemateri malam ini, mumpung masih lengkap, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Baik Bu Putri, kita akan lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya di awal acara ini. Ya boleh on cam mungkin ya semuanya. Teman-teman silakan on cam yang bisa. Silahkan teman-teman yang bisa buka kamera, silahkan untuk di on cam kan semuanya. Kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu di awal acara. Nah, setelah slide yang pertama. Silahkan dibuka kameranya, tersenyum. Sekali lagi, buat yang kedua, nih nggak ada yang buka kamera, tapi nggak apa-apa deh. Ya, tidak apa-apa ya, mungkin karena malam hari. Sambil ngelon. Wah. Mbak sudah? Sudah selesai, Bu Putri? Ya, sudah. Iya, baik. Ya sahabat Sabila semuanya, saya tadi lupa tidak mempersiapkan pantun, namun agar lebih efektif lagi waktu kita karena supaya tidak terlalu larut malam, saya akan bacakan CV pemateri malam ini ya. Nama lengkap beliau adalah Dr. Agus Rahmadi, M. Biomed, MA, PhD. Ya, seperti yang tampil di screen di layar, silahkan boleh sambil dilihat. Alamatnya di Pondok Aren, Tangsel, Banten. Sudah menikah dengan 4 anak. Riwayat pendidikannya S1 kedokteran, S1 Usuluddin, jurusan tafsir hadis, Masya Allah. Profesi dokter, S2 Biomedik konsentrasi onkologi, S2 Pengkajian Islam konsentrasi agama dan kedokteran, Masya Allah, S3 Manajemen konsentrasi manajemen pendidikan, dan S3 Pengkajian Islam konsentrasi agama dan kedokteran sedang berjalan. Riwayat pekerjaan, beliau adalah owner dan dokter di Klinik Sehat Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Beliau juga dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA. Pengalaman menulis buku, wah, sudah banyak juga nih. Ada kitab Pedoman Pengobatan Nabi, Masya Allah. Buku panduan menjadi dokter di rumah sendiri secara islami dan alami. Kemudian buku Hikmah Puasa Perspektif Hadis dan Medis, Integrasi Kedokteran Islam dan Kedokteran Modern, Studi Pengaruh Bekam terhadap Hemoglobin, Bekam Tinjauan Hadis dan Medis, Masya Allah. Kemudian ada pengalaman publikasi ilmiah, ada banyak ya, ini tidak usah saya sebutkan. Ada banyak sekali. Baik, langsung saja kita persilahkan nih kepada Dr. Agus. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya tadi bacanya aja. Subhanallah sekali ya. Banyak sekali pengalaman dan pendidikan Dr. Agus. Silakan dokter, waktu dan tempat saya serahkan kepada Dr. Agus Rahmadi selama kurang lebih 40 menit ke depan mungkin dapat menyampaikan materinya, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Sadaqallahu alazim. Yang saya hormati Ibu Nur Komariah, luar biasa semangat, sakit tapi masih semangat ya. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Intan Sophia ya, dan juga para pengurus ya dan anggota dari Salimah. Senang rasanya bisa hadir. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Senang rasanya bisa ketemu para pejuang-pejuang wanita yang luar biasa. Biasanya kalau setiap hari saya Zoom sama mahasiswa, itu muda semuanya ya. Nah, sekarang kayaknya lebih muda ini kayaknya ya. Masya Allah. Baik, hari ini saya sekedar sharing saja. Nanti bisa dilanjutkan dengan dialog. Bagi yang konsultasi silakan saja. Wah, sekalian ya, Dok. Mendingan konsul di sini Bu, gratis ya. Kalau di klinik bayar nanti. Iya, betul. Baik, saya izin share screen ya. Oke. Baik, Dok. Sudah terlihat belum? Iya, terlihat. Sudah ya. Iya, tips sehat ala Rasulullah. Ini kajiannya panjang sebenarnya ya. Tapi udah nggak apa-apa. Nanti sedapatnya saja sampai 45 menit. Tolong diingatkan ya Mbak Intan. Baik, Dok. Ya, kalau saya kelewatan, karena kalau saya ngomong bisa sampai subuh. Baik, siap. Baik, kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Karena Rasulullah adalah contoh terbaik. Jadi kalau mengikuti dari Rasulullah, insya Allah jalan kita benar nih, termasuk sehat gitu ya. Ibu pertanyaan ini, kita di Indonesia mayoritas umat Islam ya, mengakui Rasulullah sebagai Rasulnya. Tapi kenapa kok banyak yang sakit? Nah ini jadi pertanyaan yang cukup besar. Kalau saya tanya kenapa sekarang banyak yang sakit, ini yang salah siapa ini? Warnanya Mbak Intan nih banyak yang sakit, yang salah dokternya atau pasiennya Mbak Intan? Pasiennya mungkin karena tidak menjaga kesehatan, Dok. Baik, alhamdulillah saya nggak dituduh ya. Iya, Iya, saya karena sebagai seorang dokter ya saya salahin pasiennya aja ya, jadi adil ya. Iya. Ternyata pasien itu kalau di depan dokter tuh pasrah banget. Bu, ini tolong jangan makan jeroan ya Bu ya, nanti asam uratnya kambuh, nurut. Bu, tolong jangan makan gorengan, kolesterolnya nanti naik, nurut. Aduh, Ya, gorengan. ternyata tuh pasien kalau dokter yang nyuruh nurut semuanya. Bahkan kalau saya tulis resep, itu semuanya ditelan gitu sama pasien. Bahkan kalau saya tulis racun tikus juga ditelan kayaknya tuh ya. Karena saking nurutnya tuh sama dokter. Maka itu dokter itu bisa menjadi media dakwah sebenarnya. Ya, bagaimana menjalankan pasien yang baik-baik. Ayo coba tahajud, ayo coba baca Quran. Masya Kalau Allah. tahajud baca Quran kan dokternya jadi dapat pahala. Nah, niat ini yang memang harus diluruskan ya, dan memang tidak semua dokter ya senang untuk berdakwah. Padahal ini menjadi sarana dakwah yang luar biasa. Saya senang sekali kalau pasien itu dengan sakit tambah bahagia dengan sakit. Ya, saya senang banget kalau pasien datang itu tambah baik gitu ibadah. Karena kesembuhan milik Allah. Nah, mudah-mudahan bagi yang sakit ini semakin dekat dengan Allah, semakin sehat, semakin baik ibadah. Nah, hari ini kita coba kupas ya tentang tips atau sehat ala Rasulullah. Oke.
Sebelum saya mulai ini ada sebuah hadis yang cukup panjang, ibu-ibu. Nah, saya tertarik dengan hadis ini ya. Waktu saya kuliah S1 dulu nih, saya ditampilkan hadis ini mikir saya. Ya. Jadi hadis ini bercerita tentang kasusnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu mau ditunjuk sebagai panglima perang gitu ya. Tapi Ali nggak datang gitu. Ditanya sama Rasulullah, kemana nih Ali? Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Akhirnya Rasul minta pada sahabat, panggil Ali di sini. Ada yang menarik di sini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ternyata meludahi matanya Ali bin Abi Thalib dan sembuh lagi sakit matanya. Menarik loh ini. Sakit mata diludahi. Saya pengen mempraktekkan hadis ini. Kok nggak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin ini. Tapi ini kan contoh sebenarnya kan. Wah, saya harus riset ini kayaknya nih ya. Nah, pas kebenaran istri sedang sakit mata, lagi mumpung ini ya. Coba deh saya ludahin gitu ya. Kita melek, marah-marah juga ternyata. Nggak mau juga diludahin. Itu menarik sebenarnya. Ketika saya mengkaji dengan hadis ini tentang konsep Rasulullah mengobati Ali bin Abi Thalib dengan meludahi saja. Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam lagi, ya terlepas dari udah-udahnya Rasul adalah ludah yang berkah, tetapi ini juga Rasulullah juga manusia biasa. Pasti ada yang bisa kita pelajari darinya. Salah satunya adalah air liur tadi. Ternyata air liur itu banyak mengandung senyawa aktif yang disebut dengan lisosim. Lisosim ini adalah antibiotik alamiah. Boleh jadi Ali bin Abi Thalib sakitnya konjungtivitis akut yang disebabkan oleh kuman atau iritasi, ya. Maka dengan hadirnya air liur, boleh jadi itu bisa menjadi obat. Karena mengandung antibiotik. Ya, jadi silakan kalau ada yang mau nyoba, tapi saran saya jangan habis makan cabai, ya. Pasti kepedesan. Ya. Apalagi giginya bolong gitu, habis makan jengkol lagi, aduh. Jangan ya. Tapi artinya ini cuma sebagai contoh bahwa Rasulullah pernah mengobati sahabat. Rasulullah bukan seorang dokter, tapi Rasulullah pernah mengobati sahabat. Yaitu Ali bin Abi Thalib diobati oleh Rasulullah. Ya, ini sebagai salah satu bentuk contoh pengobatan. Baik. Nah, ini fenomena kesehatan gitu ya. Saat ini yang coba kalau kita lihat gitu ya, ternyata dokter makin banyak, rumah sakit makin banyak ya. Ternyata orang yang sakit juga tambah banyak gitu ya. Ini tahu sama siapa gitu ya. Tapi saya jujur ingin berdoa mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semua. Kira-kira ibu-ibu sepakat nggak nih masyarakat Indonesia sehat semuanya? Mbak Intan sepakat nggak nih masyarakat Indonesia sehat semuanya? Sepakat, semoga. Berarti kalau sehat semuanya Nggak sehat semuanya, ada yang sakit juga. Berarti kalau sehat semuanya berarti rumah sakit sepi dong ya? Tapi rumah sehat sepi. Waduh, dokter banyak yang nganggur dong berarti dong ya. Ya, itulah doa kita sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Indonesia sehat semuanya, nggak ada yang sakit gitu ya. Tapi banyak orang rutin berbekam, minum madu gitu ya. Jadi sebenarnya buat dokter pun juga bisa menjadi sebagai sarana ya mengembangkan konsep pengobatan cara nadi. Ya, ini yang menjadi keprihatinan buat saya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kondisi negeri ini sehat semuanya, tidak ada yang sakit seperti zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu ada seorang tabib itu praktek di Madinah itu nggak ada pasiennya sama sekali. Ya, kenapa? Karena memang sehat semuanya itu pada generasi sahabat. Walaupun juga ada fase-fase pernah ada wabah ya, ada wabah juga. Tapi secara umum masyarakat di sana cukup sehat sehingga tabib itu pulang lagi tuh ke Mesir karena nggak ada pasien. Nah, kita ingin mencontoh ya zaman Rasulullah dan mudah-mudahan sehat semua. Ya. Nah, ini landasan kesehatan kita. Yakinlah bahwa kesembuhan itu milik Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, ini kadang-kadang pasien sembuh itu berharap dari obat, berharap dari dokter. Padahal dokter dan obat itu cuma wasilah aja. Ya, dokter nggak bisa nyembuhin, obat nggak bisa nyembuhin. Yang menyembuhkan Allah. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah begini, coba. Tubuh kita ini kan tersusun atas sel. Ya, sel bagian terkecil.
sel kulit, sel otot, sel rambut. Sel itu membelah, satu menjadi dua, dua menjadi empat. Timbul pertanyaan, siapa yang nyuruh membelah? Bisa nggak sih kita nyuruh sel kita, tolong dong sel jangan membelah. Tolong di sel stop membelahnya, kan nggak bisa. Berarti kan ada sesuatu yang mengatur sel itu membelah. Contoh sederhana misalnya, contoh rambut kita nih tumbuh. Bisa nggak kita tahan? Tolong dong 5 tahun jangan tumbuh-tumbuh, nggak bisa. Ya, contohnya lagi, imun sistem kita, sel darah putih kita, bisa nggak kita suruh-suruh? Tolong dong sel, ini saya lagi radang tenggorok, gerak ke sini. Nggak bisa. Berarti ternyata kita sebagai pemilik tubuh, katanya nih ya, kita milik tubuh, maka itu sebenarnya kita bukan pemilik sesungguhnya. Kita hanya menempati tubuh yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata kita sendiri nggak bisa mengatur tubuh kita. Jantung aja nggak bisa tuh kita suruh berhenti, jantung tolong 5 menit berhenti, kan nggak bisa. Berarti ternyata banyak hal di dalam tubuh kita yang kita tidak bisa atur. Siapa yang mengatur itu semua? Sunatullah. Dan Allah tetapkan itu. Jadi yang memerintahkan sel membelah, yang memerintahkan sel itu untuk stop tubuhnya, yang memerintahkan jantung berdetak, yang memerintahkan rambut tumbuh memanjang, tidak lain semuanya atas izin Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata obat, terus apalagi dokter itu tidak menyembuhkan. Contoh sederhana gini, ketika ada luka di tangan, seret, robek, kena pisau. Dokter ngasih apa paling? Ngasih antibiotik, ngasih anti radang. Tujuannya biar bunuh kuman, biar nggak bengkak. Tapi yang merapatkan luka itu jadi rapat siapa? Oh, selnya yang membelah. Siapa yang menyuruh sel membelah? Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ya bahwa kesembuhan itu bukan milik manusia, tetapi milik Allah. Maka itu saya tulis besar-besar itu di klinik saya, ya, obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Obat menyembuhkan atas izin Allah, Allah menyembuhkan tanpa perlu izin obat. La ilaha illallah. Nah ini penting, Bang. Ya, jangan sampai ibu-ibu nanti berharap, oh saya sembuh tuh gara-gara minum obat ini, khawatir togut. Oh saya sembuh tuh gara-gara berobat ke dokter Agus, khawatir jadi togut. Ya, tolong sembuh karena Allah. Ya, manusia hanya berikhtiar. Ya, tolong ingatkan ini. Jadi dengan hadirnya sakit, mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita semakin dekat dengan Allah. Nah, sering kadang-kadang orang mengeluh dengan sakit. Udahlah, sakit itu malah bisa ngapusin dosa. Ya, sakit menghapus dosa. Dosa kita istighfar aja belum tentu dihapuskan. Tetapi kalau sakit kita ikhlas, itu bisa menjadi penggugur dosa. Bahkan ada satu hadis yang cukup sahih dan ini cukup terkenal, yaitu demam 1 hari, 1 tahun dosa dihapuskan. Bayangkan coba. Cuma demam sehari, setahun dihapuskan. Coba kalau demam 3 bulan. Kan enak banget itu, 90 tahun dosa dihapuskan. Kira-kira setuju nggak nih demam 3 bulan? Nah, Demam sehari artinya, aja udah ini dok. nah kita Gimana nih mengeluh lah mulu. nyari obat? Ngeluhnya paling dominan gitu ya. Baru Iya, sakit dikit, ngeluh. Sakit dikit. Adalah ikhlas saja. Ngeluh itu malah menambah berat penyakit. Tapi kalau ikhlas, sakit makin berkurang, dosa dihapuskan, penyakit jadi cepat. Jadi hadirnya sakit adalah mungkin ini salah satu bentuk Allah menguji kita. Boleh jadi ini kita menjadi introspeksi diri. Jangan-jangan ya ada perbuatan kita yang Allah tidak ridho di sini. Mungkin ada pola hidup makan kita yang tidak benar. Ya, mudah-mudahan bagi yang sakit diberi keikhlasan oleh Allah, diberi kesabaran. Ini yang penting. Nah, ini juga ya semua ada obatnya nih ya, likul lida indawa ya, kecuali satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit tua. Jadi bagi yang sudah tua, mohon maaf nih ya. Ini susah tuh. Penyakit tua contohnya apa sih? Keriput, ya udahlah nggak apa-apa. Terus apalagi menopause, ya udah wajar sudah menopause. Sakit sendi, udah wajar memang kalau sudah makin tua itu sendi akan banyak masalah. Makanya semakin tua itu jangan banyak ke mall, banyak ke masjid ya, supaya nggak banyak sakit.
Ya semakin tua itu memang sudah mulai berubah perilakunya ya. Dulu senang minyak wangi, udah tua minyak angin terus-terusan ya, memang perilakunya jadi berubah. Ya, karena memang penyakit ini penyakit yang memang tidak ada obat. Jadi bagi yang sakit sendi ya wajar memang karena faktor usia. Ya, terus bagaimana kalau sudah terjadi faktor usia? Ya udah kita ikhlas tapi tetap berpikir. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengobatan cara Nabi atau kita lihat tips cara Nabi, sedikit saya coba berikan gambaran berbagai macam pengobatan yang ada di masyarakat saat ini. Yang pertama pengobatan konvensional yang kita kenal dengan obat pakai obat kimia. Ini pengobatan berdasarkan penelitian-penelitian. Boleh jadi penelitian sekarang tidak berlaku untuk yang akan datang. Boleh jadi penelitian yang akan datang mungkin nggak valid untuk yang akan datangnya lagi. Artinya relatif. Ya, dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah berubah gizi seimbang. Ya, dulu pengobatan pakai amoxicillin, ampicillin gitu kan, tetrasiklin, sekarang udah keren cefalosporin ya. Jadi selalu berkembang. Artinya konsep pengobatan ini sangat relatif. Ada juga pengobatan yang alami, ya hasil interaksi manusia dengan alam. Contohnya yang alami kayak di India tuh Ayurveda, itu alami tuh. Ikutin kebiasaan-kebiasaan Tuhannya. Ya kan di sana kan menuhankan sapi dan kerbau ya. Kerbaunya mandi lumpur, nah, ikut tuh mandi lumpur di sana. Nah, terkenal dengan terapinya namanya mat terapi. Ya, di Inggris ada namanya homeopati. Di Cina ada namanya akupunktur. Di Sri Lanka ada yang namanya naturopati. Nah, jadi masing-masing negara, masing-masing daerah itu ternyata punya kebiasaan pengobatan masing-masing. Timbul pertanyaan, Indonesia ciri khasnya apa sih? Herbal? Enggak lah, herbal tuh ada di negara Malaysia, ada di negara Cina. Apa yang menjadi ciri khas pengobatan Indonesia yang tidak ada di negara lain? Cuman satu, kerokan. Jadi kerokan ini kebanggaan kita loh Bu ya. Ini jangan sampai ini meninggalkan kebiasaan kerokan. Ya, ini asli pengobatan Indonesia. Saya yakin nggak ada itu di Cina, di Eropa, apalagi di Amerika kerokan nggak ada. Hanya orang Indonesia. Dan kita harus bangga itu dengan kerokan ya. Jadi bagi ibu-ibu yang senang kerokan, terusin kerokan. Kan dok nanti pori-porinya besar. Enggak menebalkan pori-pori besar. Emang kita napas pakai kulit kan, nggak akan napas pakai paru-paru. Kan masuk angin lah, masuk angin itu bukan angin masuk ke dalam kulit, nggak begitu. Kalau angin masuk ke dalam kulit, kita napas pakai kulit aja, nggak usah pakai paru-paru. Masuk angin itu istilah namanya anoreksia, tidak enak badan. Ya, cuman tadi kerokan ini menjadi hal yang luar biasa, bahkan diteliti oleh Profesor Dr. Didi Tamtomo MKes, Guru Besar UNER. Disertasi beliau itu tentang kerokan. Jadi kerokan bagus. Jadi kerokan silakan dilakukan, tapi ada syaratnya. Syaratnya yang penting nih, ya kerokan nggak boleh pakai logam yang tajam. Apalagi pakai pisau, nah, jangan itu ya, itu bahaya ya. Pakai yang tumpul saja, ya. Terus kedua, kerokan kalau bisa di sela-sela iga tuh ada tulang atas, tulang bawah, sela. Syukur-syukur kalau yang dikerok kurus kan ketahuan tuh, oh ini dapat. Oh, iya. Nah, yang gendut tuh agak susah tuh. Gimana iganya? Akhirnya tulang ikan jadi. Nah, ini tolong lakukan itu ya. Kalau anak kecil pakai bawang. Sebenarnya kerokan itu mengindikasikan juga tuh pasangan kita. Ya, saya kalau kerokan tuh bisa tahu tuh perasaan istri. Kalau keroknya semangat, wah ini lagi marah-marah ini. Kalau keroknya enak, wah ini lagi banyak duit kali ini. Jadi itu indikator ya pasangan kita. Keluarga saya itu kalau nggak enak badan ya apa-apa kerokan aja. Enak dikit kerokan. Anak saya kalau nggak enak dikit ya kerokan. Jadi membiasakan kerokan. Silakan ya para salimah mengembangkan kerokan. Ya ini asli Indonesia ya, tidak ada di beberapa negara. Satu lagi pengobatan yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah. Nah ini yang coba kita kembangkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi sesuatu yang benar dan sesuatu yang hak. Maka kalau datangnya dari Allah dan Rasul-Nya ya sami'na wa ata'na ya. Jangan sami'na wa pikir-pikir dulu.
Ya, kebanyakan kita itu kan mikirnya kebanyakan. Boleh nggak mikir ya? Boleh, harus berpikir. Tapi harus berangkat dari keimanan dulu. Jangan nanya dulu. Kalau misalnya Rasul bilang, ya udah sami'na wa ata'na dulu. Jangan sami'na wa pikir-pikir dulu, nih jangan. Ya, kebanyakan mikir. Maka itu saya ingat tuh dalam surat Al-Baqarah tuh, yang Allah mengumpamakan nyamuk ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Ini tertarik nih dengan ayat ini. Jadi Allah itu bikin perumpamaan nyamuk atau bisa lebih kecil darinya, tapi orang beriman selalu berkata, ini benar dari Allah. Ya, tapi kalau orang kafir nanya-nanya terus. Nah, ini yang harus kita. Nanya boleh, tapi tolong imani dulu kalau datangnya dari Allah dan Rasul. Jadi sering saya berdebat sama teman-teman sejawat juga gitu kan. Saya kan kalau ngobatin banyak pakai herbal ya. Ya, ditanya gitu ya. Saya nggak mau debat lah. Kan banyak orang nggak setuju dengan herbal. Saya bilang aja, saya pakai herbal karena Rasul banyak merekomendasikan herbal. Kalau nggak percaya herbal ya berarti mungkin nggak percaya dengan hadis. Saya bilang begitu aja. Karena ternyata banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang herbal. Contohnya apa? Habatus sauda, minyak zaitun, ya kan? Terus kemudian apalagi Al-Quds Al-Bahri, ya kan? Itu kan herbal semua. Dan ternyata banyak sekali saya bikin buku Kitab Pedoman Pengobatan Nabi, separuhnya itu tentang herbal. Jadi saya pakai herbal ya karena Rasulullah itu memang banyak merekomendasikan herbal. Maka kalau datangnya dari Allah dan Rasulnya, saya masami'na wa ata'na. Ya, nanti baru dilakukan penelitian. Nah, dalam kita mengobati Nabi ini, dalam kita mengikuti cara Nabi ini, semangat ini yang saya akan coba gelorakan kepada Salimah ini ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia bersamaku menjadi penghuni surga. Jadi mudah-mudahan ini sebagai sarana untuk kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena banyak sekali sunnah-sunnahnya Nabi yang perlu kita sebarkan. Nah, ini bentuk cinta kita itu ya salah satunya ini lewat kajian-kajian yang menghidupkan sunnah. Dan ternyata kebiasaan-kebiasaan Nabi itu ternyata berdampak baik buat kesehatan. Ya, ini mungkin sedikit saya terangkan tentang tips-tips sehat ala Nabi. Ya, intinya adalah 4. Pola pikir, pola makan, pola tidur, pola kebiasaan atau sikap. Ini tolong dipahami. Jadi kalau mau sehat, nih 4. Ya, pola pikir dulu deh. Nah, ini penting nih. Yang pertama jangan stres, Bu. Penting nih. Ya. Apalagi nih ibu-ibu mau lebaran, ya, mau puasa, stres banget sama belanjaan. Harusnya bulan Ramadan tuh bulan ngirit, tuh makan 3 kali berkurang 2 kali. Ya kan? Harusnya sih utuh tuh harusnya. Ini jangan-jangan malah Ramadan malah jadi lebih boros daripada bulan biasa. Harusnya sih tidak lebih boros. Karena ternyata orang yang lapar, makanan nggak enak aja dimakan itu kalau orang lapar. Tapi kalau orang kenyang, makanan enak apapun nggak ketelan itu. Makanya kalau nanti bulan puasa, kasih aja makanan yang nggak enak dimakan juga itu karena lapar. Jadi harusnya lebaran puasa ini menjadi bulan yang ngirit harusnya. Ya, jadi jangan stres. Kebanyakan kalau saya tanya pasien-pasien itu, misalnya orang yang sakit GERD misalnya, sakit MAH. Saya tanya, ibu stres? Wah dok, saya nggak stres. Ternyata banyak ibu-ibu yang nggak ngaku stres. Bahkan saya pernah survei itu di pusat rehabilitasi orang gila. Rumah sakit jiwa saya tanya orang gila semua. Bapak gila? Enggak dok. Ibu gila? Enggak. Ternyata orang gila juga nggak ngaku gila. Nah, stres itu bisa ketahuan dari perilaku ibu-ibu. Ya, sering ngedumel, sering uring-uringan. Nah, ini tolong ya.
Jangan stres. Gimana solusi jangan stres? Ala bidzikrillahi tatmain. Banyaklah berzikir, banyak ingat Allah. Maka hati kita menjadi tenang. Ya tenang banget itu ya. Ingat tujuan hidup kita di dunia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi niatkan kita ibadahkan Allah. Ya, ibadah di sini tidak hanya sholat saja, ya. Tidak hanya puasa saja, tapi bagaimana menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah. Ya, bikin kegiatan, niatkan karena Allah. Gimana sih supaya bisa niat karena Allah? Lakukan kegiatan, selalu ingat dengan Allah. Gimana caranya? Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Jadi untuk setiap kegiatan kita sang ingat Allah, mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu bentuk kegiatan kita ingat sama Allah. Maka itu bentuk kita mencari ridha Allah. Ya, termasuk kegiatan hari ini mudah-mudahan diniatkan kita ingin belajar ya, karena Allah akan mengangkat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini itu diangkat derajatnya oleh Allah karena menuntut ilmu. Ya, jin aja tuh takut tuh sama orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ya, ternyata ilmu ini luar biasa. Jadi jangan stres ya. Dengan cara banyak zikir. Yang kedua, supaya nggak stres, banyakin senyum, Bu. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu tuh susah banget senyum. Senyumnya ngirit banget. Senyum sebentar doang, selesai. Nggak ngefek itu, Bu. Ya, ternyata orang yang stres itu tinggi kadar kortisolnya. Nah, reduksi kortisol dengan endorfin. Gimana endorfin bisa keluar? Yaitu salah satunya dengan senyum. Ada satu penelitian yang cukup menarik, ya, orang yang senyum sehari 20 kali dengan durasi setiap sekali senyum 20 detik itu akan menghasilkan endorfin, hormon kebahagiaan. Maka itu kalau senyum tahan dulu, Bu. Tahan tuh senyum sekali 20 detik itu. 1, 2, 3, 4. Jangan sebentar dong. Selesai. Serem ya, Bu. Ya, dan lakukan ini sebanyak 20 kali dalam sehari. Maka akan timbul tuh endorfin. Tapi nggak boleh dirapel loh ya, 20 kali 20 detik, boleh nggak dok 400 detik sekaligus. Kering nanti giginya, Bu ya. Jadi harus intermiten. Ya. Jadi ternyata senyum itu sangat bagus, dia mengaktifasi endorfin. Endorfin juga sangat bagus untuk apa? Melebarkan pembuluh darah. Maka bisa tercegah dari serangan jantung dan hipertensi. Bahkan orang yang banyak senyum itu lancar buang air besarnya loh ya. Karena peristaltiknya jadi bagus. Sering orang itu di pagi hari susah BAB ya karena tegang dan stres. Apalagi ibu-ibu pagi-pagi ribetnya minta ampun. Ini belum ini. Akhirnya malah susah BAB. Nah, solusinya senyumkan saja. Setiap masalah dibikin senyum saja. Kayak Bu Nur itu kan senyum terus tuh, lagi sakit tetap senyum. Mbak Intan juga ya. Dan orang yang senyum itu lebih awet muda. Ini kan ketarik. Kalau orang jarang senyum gini. Serem lihat. Nah, ini salah satu aspek bagaimana supaya kita tidak mudah stres. Karena kalau kita stres, maka respon imun menjadi tidak baik. Ya. Tidurnya Rasulullah. Ini penting banget ternyata memberikan aspek kesehatan. Gimana tidur yang baik? Ya, yang pasti harus merem. Ya, kalau nggak merem namanya nggak tidur. Ya. Nah, tidur yang paling bagus ya ada satu hadis yang cukup menarik. Rasulullah itu melarang tidur sebelum Isya, ya, dan berbincang-bincang sesudahnya. Ya, jadi idealnya habis sholat Isya tidur. Kecuali ada keperluan. Ini harusnya tidur nih jam segini. Tapi karena saya suruh ngisi jadi nggak tidur ini saya ini ya. Karena ternyata ada satu hormon di dalam tubuh namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu diproduksi dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi. Maka itu kalau ada orang yang begadang nih terus-terusan sampai jam 1 pagi, melatoninnya nggak aktif. Melatonin adalah hormon yang mudah tidur dan hormon kebahagiaan. Maka idealnya orang tuh tidur jam 8, ya bangun jam 2, jam 3, karena pada saat jam 2, jam 3 kortisol naik. Nah, kortisol itu diturunkan dengan kita melakukan tahajud. Ya, tahajud dirutinkan.
Tapi syaratnya tadi, jam 8 tidur, jam 2, jam 3 bangun. Ya, kalau misalnya tidurnya malam jam 1, bangun jam 2, jam 3 kurang tidur. Yang paling bagus itu tidurnya adalah tadi habis isya. Ya, ini saya agak molor. Saya nanti nggak lama-lama aja ya, biar cepat tidur ya, supaya melatoninnya tetap terproduksi. Terus kemudian Rasul juga memiliki kebiasaan berwudu sebelum tidur, bersihin tempat tidur, dan tidur miring ke kanan. Tolong ya Ibu ya, tidur miring ke kanan. Suaminya miring ke kiri, miringin ke kanan. Ya, ternyata tidur miring ke kanan ini bermanfaat luar biasa. Ya, dari aspek ekonomi aja. Tidur miring ke kanan kan satu kasur muat berlima. Kalau tidur telentang kan muatnya paling 3, 4, jadi ngirit sebenarnya. Dari si kerapian rapi banget tuh kalau ngelihat tidurnya kanan semuanya. Coba kalau ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang nungging. Nih tolong kerapian dimulai dari tempat tidur. Sekarang dari si kesehatan, oh luar biasa. Tidur miring ke kanan dari si kesehatan luar biasa. Karena ada satu tidur yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu tidur tengkurap. Itu dilarang tuh tidur tengkurap. Ya, apalagi telentang itu bisa menyebabkan kematian. Ya, telentang, telan obeng, telan kunci kan mati ya. Mendingan telan nasi aja ya Bu ya. Nah itu nggak bagus ya. Makanya itu tidur miring ke kanan. Ya, apa sih manfaat tidur miring ke kanan? Pertama, ketika tidur miring ke kanan, maka jantung lebih tinggi daripada otak kita, sehingga sirkulasi darah ke otak menjadi bagus. Jantung detaknya juga oke. Hati organ terbesar, tetap tidur, dan mencegah timbulnya ngorok. Karena lidah kalau telentang gampang jatuh, jadi miring ke kanan. Dok, saya nggak bisa nih pegel, ya udah bolak-balik awali di kanan, nanti bangun tidur tiba-tiba miring ke kiri, ya udah. Nggak bisa dipaksakan kanan terus-terus. Ya. Oke, ini Allah jadikan malam untuk istirahat, ya. Nah, ini ya disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Jadi wudu, ya ternyata wudu itu memberikan ketenangan sebelum tidur, ya. Terus kemudian ini yang tadi saya bilang, ya, kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditsa ba'da. Ya, Rasulullah SAW itu tidak suka tidur sebelum sholat isya. Ya, kana yakrahun naum qabla al-isya. Ya, wal haditsa ba'daha, dan berbincang-bincang setelah. Apalagi habis isya gosip, nongkrong, udah nggak usah deh. Udah mendingan tidur aja. Karena melatonin terproduksi jam segitu. Ya. Ini tolong matikan lampu. Nah, jadi kalau tidur matiin lampu, Bu, supaya melatoninnya aktif. Karena kalau tidak dimatikan lampu, melatonin nggak optimal. Matikan lampu. Tambah lagi ngirit sama listrik itu kan, karena dimatiin lampu. Kalau terang benderang itu malah boros itu listrik. Tolong matikan lampu. Sunnahnya matikan lampu. Ya, nah ini efek dari melatonin ketika dimatikan lampu. Nah, itu tidur. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk tidur yang mengikuti cara Nabi. Sekarang pola makan. Nah, biar cepat ya. Prinsip makan yang pertama apa, Ibu-ibu? Wal yanzuril insanu ila ta'ami. Tolong perhatikan makanan yang kita makan. Wal yanzuril insanu ila ta'ami. Apa yang harus diperhatikan? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang harus diperhatikan adalah halal dan baik, dan jangan mengikuti langkah syaitan. Ingat dua nih, halal, baik. Memang ada dok makanan yang halal tapi tidak baik, ada. Rumput itu halal tapi nggak baik buat manusia, ya. Baiknya buat kambing. Ya. Memang ada makanan yang baik tidak halal, ada. Hewan, sapi, daging yang disembelih tidak menyebut. Jadi konsepnya harus halal dan baik. Halal dan baik ini termasuk juga cara pengolahannya, cara mendapatkannya. Kalau dari barang-barang yang haram, ya sudah. Itu bisa menyebabkan tubuh kita nih jadi nggak bagus. Nanti kajian secara khusus tentang masalah itu. Sudah halal dan baik, dilanjutkan tadi yang disampaikan oleh Qori'ah
Wa kulu washrobu wa la tusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Sudah halal, sudah baik, tapi tolong jangan berlebihan. Ya. Kapan dikatakan tidak berlebihan? Makan cukup menegakkan tulang punggung, kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Ini saya ingatkan ya, bukan sepertiga bakul ya, tapi sepertiga porsi. Ya. Nanti salah persepsi, dokter Agus boleh itu sepertiga bakul ya, itu berlebihan ya. Kita ada porsi. Ya, ini tadi halal dan baik, terus hindari barang-barang yang haram, tolong ya. Ini jelas banget nih. Innama harrama alaikumul maitata waddam. Sesungguhnya diharamkan atas kamu maitata, bangkai. Ya, kecuali bangkainya laut ya. Terus waddam, darah dilarang. Walahmal khinzir, daging babi. Ya, daging ini termasuk di dalamnya otot kan. Otot itu bisa di kulitnya. Di kulit itu juga ada otot, di pembuluh darah juga ada otot. Jadi ya meliputi kulit, ya meliputi bagian-bagian yang dilalui oleh pembuluh darah. Wama uhilla li ghairillahi bih. Ya. Apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Li ghairillahi bih. Famanitturra. Nah, tapi barang siapa yang terpaksa, ya ghairabba, ya, dan dia juga nggak pengen gitu, wala'ad, dan tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi boleh menggunakan barang haram kalau kondisinya darurat, terpaksa, nggak pengen, dan nggak banyak-banyak gitu. Ini darurat, ya kan? Nggak darurat-darurat banget gitu kan. Terus kepengen lagi. Jumlahnya banyak, nah itu jelas diharamkan. Ya, tolong diperhatikan aspek itu. Ya, karena nih ada efek makanan yang haram berdampak kepada tubuh kita. Nah, ini tadi jangan berlebih-lebihan, tadi sudah saya sampaikan. Terus nih sepertiga makanan, sepertiga minuman, ya. Ya, jadi fathuluthul lit-ta'am wa thuluthul lisyarab wa thuluthul lin-nafas. Nafas itu berasal dari bahasa Arab, ya. Oke, ya. Terus kemudian hati-hati hewan jalalah, hati-hati ya, makan hewan yang makan kotoran. Ya. Ini hati-hati yang mohon maaf nih. Sering banget tuh ada hewan yang makan kotoran dimakan. Misalnya mohon maaf ya, mohon maaf nih. Misalnya lele yang ada empang di atasnya. Itu kan plung-plung-plung dimakan. Habis itu dipanen, dimakan. Nah, itu dilarang. Namanya hewan jalal lah. Nah, ini kadang-kadang kita nggak aware terhadap itu. Jadi hati-hati mengkonsumsi lele. Ya, hati-hati. Pastikan tidak ada jamban di atas. Ya, ini juga kalau minum, tolong jangan gelek-gelek, tapi sebentar. Sebentar. Dan dilarang meniup makanan dan minum. Teorinya seperti apa sih? Kan kita niup tuh pada CO2. Minuman panas H2O. CO2, H2O suhu tinggi dikhawatirkan menghasilkan H2CO3 dan ini merupakan asam karbonat. Asam karbonat masuk lagi ke minuman, kita minum lagi, khawatir menyebabkan timbulnya asidosis dan bisa menyebabkan timbulnya batu bahkan kerusakan pada ginjal. Jadi maka itu kenapa dilarang meniup makanan dan minuman. Sabar. Intinya sabar. Ya. Nah, ini minum madu nih, ya. Tolong nih ya, ini madu ini Syifa. Nggak salah tuh, Salimah juga menjualkan madu ya. Sebarkanlah, insya Allah ini baik. Ya. Yang bilang Syifa ini kan Allah. Ya, ya karena memang masyarakat kita masih senang gula, masih senang sirup. Nah, ganti deh, suruh ganti dengan madu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi syiar kita. Ya. Terus kemudian selain madu, ya habatus sauda, ini kan perintah juga, ya, mengandung obat untuk segala macam kematian. Ya, nanti kajiannya panjang nanti, kalau nggak bisa sampai subuh saya ya. Ini terus kurma ajwa dirutinkan karena kurma ajwa itu ternyata bagus sekali itu untuk kasus-kasus yang gampang terkena sihir. Jadi ibu-ibu supaya nggak kena pelet, ya, ini ya.
rutinin kurma ajwa ya. Oke. Ini beberapa contoh kasus ya Rasulullah ngobatin dengan cara-cara yang sederhana gitu ya. Ini sakit, Rasulullah itu membacakan doanya ya. Termasuk di sini pernah ada sakit jantung, mungkin ini jantung ya, saya tidak tahu, tapi daerah dada. Ya, Rasul merekomendasikan dengan 7 butir kurma. Suruh datang kepada Harits bin Kaladah, suruh ke dokter, tapi formulasi dari Rasulullah, nih 7 butir kurma, tumbuk, minum. Ternyata kurma itu bagus. Nanti kajian tentang kurma dalam waktu yang berbeda. Ya, ini sikap dan kebiasaan. Nah, ini penting ini. Tolong rutinkan berwudu. Ya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau ibu-ibu pengen gak gampang lusuh atau apa, banyakin berwudu. Ya. Nah, tolong ratain jemari-jemari dan satu lagi tuh istinsyak. Hirup air, buang. Saya ngobatin pasien sinusitis itu ternyata bagus loh dengan cara istinsyak. Hirup, pangkal, buang. Ya. Ini ternyata kalau dalam istilah medis namanya nasal irrigation. Jadi bisa membersihkan di daerah itu. Ya, sunnah fitrah ibu-ibu tolong ya. Ya, tolong ini cukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak. Jangan dibalik. Ya, cabut bulu kemaluan, cukur bulu ketiak. Sakit ternyata. Ini ada masalah loh, kasus keputihan pada ibu-ibu cukup banyak. Ya, gara-gara apa? Tidak menjalankan kebiasaan ini. Maka itu kenapa disunnahkan untuk mencukur bulu kemaluan, cabutin bulu ketiak. Karena ada satu penyakit yang disebabkan oleh Sarkoptes KBI. Itu senang di daerah-daerah yang rimbun. Nah, tolong itu cukur. Ya, ketiak cabutin. Daripada pakai, mohon maaf ya, tawas. Itu sering terjadi limfadenitis tuh. Ya, sering terjadi limfadenitis. Nah, salah satu solusi cabutin aja. Maka nggak akan timbul bau badan kalau kita sering mencabut di bulu ketiak. Ya, dan bisa tercegah dari keputihan ya bila mencukur bulu kemaluan. Nah, kalau punya anak perempuan khitan pada perempuan memang tidak wajib, tapi sangat direkomendasikan. Ya, nanti kapan-kapan kita kaji lagi tentang masalah khitan karena waktu kita terbatas. Ya, olahraga tolong dirutinkan, walaupun nanti bulan puasa rutinkan untuk olahraga. Tapi olahraganya jangan main futsal, jangan angkat besi, cukup jalan kaki aja. Ya, nah ini baca Quran, oh ini keren. Nanti juga kita baca, kita kaji dalam waktu yang berbeda. Ingat Quran itu sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Wa la yalidu zalimina illa khasar. Ini saya tertarik dengan Quran, kemudian penelitian S3 saya tentang Quran. Nanti kapan-kapan dalam waktu yang berbeda kita kaji secara lebih spesifik. Dan ya, puasa, ini bulan puasa, rutinkanlah berpuasa. Ya, sholat tahajud, nanti kita kaji lagi lebih mendalam, dan bekam ini penting. Disunnahkan 1 bulan 1 kali. Ya, ini contoh-contoh pengobatan, nanti kita akan bahas dalam sesi yang berbeda. Mudah-mudahan ini gambaran sedikit tentang bagaimana kebiasaan Nabi, ya, kebiasaan-kebiasaan pola hidupnya, mudah-mudahan dengan mengikuti Rasulullah kita bisa menjadi lebih sehat dan terhindar dari banyak. Mungkin itu Mbak Intan, karena waktunya takutnya kemalaman, tanya jawab aja deh, mungkin ada yang gitu ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya dokter, kalau misalnya kita jalankan ini semuanya ini ya, yang pola pikir, pola makan, pola tidur, pola sikap, insya Allah sih ya dijauhkan dari penyakit ini. Ya kalaupun demam ya itu tadi untuk menggugurkan dosa mungkin ya. Gitu, tapi ya maksudnya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan apabila kita melakukannya, selain kita mendapatkan pahala ya menghidupkan sunnah, juga impact-nya akan lebih sehat. Ya baik, saya buka kolom tanya jawab ya. Sebentar saya buka. Bu Rina, ada Bu Rina nggak? Ini ditulis aja di sini atau raise hand. Langsung saya sudah banyak di kolom chat. Ya, sudah banyak ternyata.
Gimana Bu Rina? Ya di chat aja, mungkin Bu Intan bantu bacain. Nggak apa-apa, Bacakan saya saja bacakan ya. aja deh, daripada Bu Intan Iya. bolak-balik, kasihan. Enggak sih. Nggak apa-apa, Saya saya bacakan bacakan. ya Dok ya. Oh, boleh, silakan. Ya baik, ini tadi yang pertama dari Mbak Roza Marjunisari. Bagaimana cara meredakan sakit hati ke seseorang katanya. Padahal saya sudah berusaha untuk menjadi ikhlas. Saya bacakan satu-satu atau semuanya dulu mungkin? Satu aja, biar clear. Oh, satu aja. Satu jawab, satu jawab. Iya, baik. Itu Ya. Dok. Sakit hati karena takutnya kena stres ya kalau misalnya kepikiran terus mungkin Dok malah jadi penyakit. Ya, memang Bagaimana Dok? Ya, jadi memang sakit hati ini memang perkara yang gaib ya. Hati soalnya ya. Dan memang ibu-ibu gampang baperan ini ya. Ya, kalau menurut hemat saya ketika memang sudah berusaha ternyata memang tidak bisa ya, jangan ketemu sama orangnya jadi nggak gampang sakit hati ya. Tapi tetap jalin silaturahmi dan jangan diputuskan hubungan. Kita tidak boleh memutuskan hubungan. Ya, solusinya adalah ingat tujuan hidup kita untuk apa? Kan untuk ibadah. Kalau kita sakit hati sama orang, malah menurut saya kasih aja tuh oleh-oleh tuh orang tersebut. Semakin sakit hati, oleh-olehnya makin besar. Mudah-mudahan gitu akan berubah menjadi baik. Ya, ditambah lagi nih Ibu, supaya Ibu nggak gampang sakit hati, banyakin juga tuh kandungan triptofan. Triptofan itu adalah zat atau makanan yang bisa menambah neurotransmitter. Contohnya apa? Kurma, pisang, coklat, alpukat, itu makanan yang tinggi triptofan. Nah, banyakin aja itu. Ya, kurma mengandung triptofan, bikin mood kita menjadi bagus. Coklat juga mengandung triptofan, mood kita menjadi lebih bagus. Pisang juga mengandung triptofan, mood kita juga menjadi lebih bagus. Apalagi pisang tuh, yang paling bagus tuh kulit pisangnya tuh. Jadi kalau doyan makan pisang sama kulitnya kalau doyan. Nah itu coba biar moodnya menjadi bagus. Tahajudnya diperkuat, baca Qur'annya diperbanyak, ingat tujuan hidup kita seperti apa. Ya memang cukup sulit, tapi minimal kita berusaha. Ya berdoa, karena yang nanti yang meluruskan hati itu. Ya Bu ya, terus berusaha. Ya sampai titik penghabisan. Mudah-mudahan sakit hatinya dihilangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga jawaban dari dokter bisa dicoba lagi ya Mbak Roza Marjunisari. Selanjutnya ya Dok ya, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Dokter, teman saya mengidap sakit lupus. Apakah benar sakit lupus tidak bisa lepas dari obat dokter? Karena obat dokter berdampak buruk. Katanya sel-selnya cepat menua. Beliau umurnya 50 tahun tapi sudah keriput seperti umur 60 tahun. Dan apakah ada pengobatan herbal untuk sakit lupus, Dok? Baik. Kurang lebih seminggu yang lalu saya kedatangan seorang pasien yang penyakit lupus, berobat ke saya selama kurang lebih sekitar 3 bulan. Dengan izin Allah, dia sudah sembuh. Kalau ditanya benar nggak dari si kedokteran nggak bisa sembuh, betul. Dari si kedokteran nggak bisa sembuh. Tapi saya melihat kebesaran Allah di sana. Seorang wanita muda mengidap lupus, tes ananya cukup tinggi, ya sekaligus juga dia mengidap rheumatoid arthritis, sakit sendi, jadi double autoimunnya. Dengan izin Allah, saya berikan beberapa tanaman obat, termasuk di dalamnya habatus sauda. Saya perbaiki ibadahnya, minta sama Allah, karena yang menggerakkan imun adanya Allah, ternyata dia disembuhkan oleh Allah. Hasilnya saya cek lagi sudah normal, keluhan sudah hilang sama sekali. Jadi secara teoritis tidak mungkin, tapi buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tadi sekali lagi wa idza maritu fa huwa yasfin. Dan itu saya buktikan di depan saya dan saya buktikan dengan lab, dan saya sebagai seorang dokter kayaknya kok nggak mungkin, kok jadi mungkin. Itulah kebesaran Allah. Jadi saya sekarang kalau melihat kasus-kasus yang berat-berat, saya tuh selalu berpikir yang menyembuhkan itu Allah, bukan kita. Kalau Allah berkehendak mah yang nggak mungkin jadi mungkin.
Ya, jadi salah satu herbalnya saya kasih sambiloto, kemudian saya kasih habatus sauda, sama aspek ibadah yang saya pakai. Dan ternyata bisa sembuh tuh dengan izin Allah. Begitu ya Bu Novi, mudah-mudahan bisa menjawab. Sebentar, ini layar saya kok hilang ya. Ya, nggak apa-apa Ibu, saya bacakan aja nggak apa-apa. Nah, ya baru ada lagi nih, baru ada lagi. Tadi nggak tahu kenapa, padahal ini sinyalnya banyak. Sebentar, mana ini ya? Nggak apa-apa Mbak Intan, saya bacain aja Mbak Intan. Ya deh, Nggak gimana apa-apa. ini? Bagaimana Biar terapi negatif. untuk sakit ngobrol? Nggak apa-apa, Ibu seneng ngobrol, tapi ngobrol yang positif. Oh, Ya, boleh. Ngobrol kajian. Kayak saya sama Mbak Intan kan ngobrol terus ini ya. Positif. ya nggak Dok, apa-apa. aduh, jadi Kalau pengen lihat. memang semakin tua itu gampang sekali tuh wanita itu ngomel-ngomel tuh paling sering, ngobrol paling sering, udah. Nggak apa-apa, salurkanlah dengan sesuatu yang positif. Ya, ngobrol dengan mengkaji-kaji ayat-ayat Allah itu malah berdampak. Nanti kalau ditahan-tahan malah jadi nggak enak gitu kan. Terusin aja ngobrolnya Bu, nggak apa-apa, tapi yang positif. Yang Belajar, positif. Ya, jangan ngerumpi terus-terusan, yang ada sakit hati. ngobrolin ilmu mungkin ya Dok Nah, ya. ya ini lebih hari ini baik. kita kan ngobrol-ngobrol ini. Iya, kayak gini. Yang penting mah nggak ngobrolin orang lain ya, nanti menambah Betul. catatan keburukan. Nah, bagaimana antisipasi pengaturan pola tidur untuk yang ada tugas dinas malam? Nah, kalau jadi tugas dinas malam gitu kan, misalnya mohon maaf ya, satpam gitu ya. Saran saya sih ganti jabatan jadi direktur, itu lebih bagus. Kalau bisa gitu ya. Masya Allah, ya Dok ya. Ya kalau nggak bisa ya sudah. Ya artinya asal jangan terus-terusan ganti shiftnya. Oh gitu. Karena memang hubungan dengan pekerjaan ya. Nah, kalau memang begitu ya sudah. Artinya jangan terus-terus. Karena bisa berdampak buruk. Harus diganti shiftnya. Kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi. Itu ya. Terus kemudian bagaimana cara menyembuhkan mata minus dan silinder ya Dok ya. Saya tidak suka pakai kacamata, ingin terapi pengobatan mata minus dan silinder. Jadi begini, saya punya pasien mata minus dan silinder. Ya kan, disebabkan itu kan karena apa sih mata minus dan silinder? Disebabkan karena daya kontraksi dari lensa. Lensanya nggak elastis. Ya. Maka itu kenapa dikasih kacamata, karena tidak elastis lagi. Ternyata banyak hal yang sederhana, tetapi bagus untuk mengelastiskan si lensa dengan merangsang dari otot-otot penggantung lensa. Caranya bagaimana? Sederhana. Tolong sholat, lihat tempat sujud. Kecuali tahiyat, maka harus melihat telunjuknya. Ya, jadi dengan kita melihat tempat sujud gitu, jauh nih kan. Jangan pindah-pindah nih mata, fokus ke tempat sujud. Bahkan kalau perlu bikin tanda titik di situ. Fokus ke situ. Ketika ruku, ketika sujud, jangan pernah bergeser tuh mata. Tetap, kemudian diri lagi. Dekat, jauh, maka melatih lensa. Kecuali tahiyat ya harus melihat. Ternyata ini bagus sekali untuk orang-orang yang punya kasus mata minus dan plus. Jadi kalau melakukan sholat, ngelihat tempat sujud. Banyak orang sholat, ngelihat tempat sujud sih, tapi belok kanan, belok kiri, nengok atas. Fokus bikin titik. Harus fokus ya. Bikin titik aja di tempat sujudnya. Jadi kita ngelihat titik itu. Ya, itu cukup bagus untuk mengurangi mata minus dan plus. Dan tolong dihindari mata dipakai dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Saya ngelihat laptop terus sampai berjam-jam. Tolong 1 jam, 1/4 jam. 1 jam laptop, 1/4 jam melihat jauh, melihat yang hijau-hijau, misalnya begitu. Supaya mata kita ini biar tidak terakomodasi terus-menerus. Perlu ada fase relaksasi. Ya. Oke. Terus penyakit GERD yang suka sesak napas. Nah, GERD ini adalah penyakit yang disebabkan karena asam lambung yang keluar dalam jumlah yang banyak. Solusinya sederhana, Ibu. Jangan stres aja udah. Banyakin senyum, maka nggak keluar itu asam lambung. Tapi Dok sulit Dok. Ya udah, kalau sudah keluar, tolong nih Bu. Biasanya dokter akan memberikan beberapa obat seperti golongan antacid, omeprazol, atau ranitidin, atau simetidin, atau supralfa. Itu tidak memperbaiki masalah.
tapi menimbulkan efek samping yang harus diwaspadai. Ada cara yang sederhana sebenarnya, yaitu dengan apa? Rebusan temulawak dan kunyit. Temulawak dan kunyit itu sifatnya basah. Temu asam lambung netral. Jadi basahnya bukan dari aluminium dan magnesium yang dikandung pada antasid. Mendingan basah dari tadi, dari kunyit dan temulawak. Ya, ambil 2 jari kunyit, ambil 2 jari temulawak, dikupas, potong kecil-kecil, direbus 3 gelas jadi 1 gelas, dirutinkan pagi. Sore tinggal nambah air lagi, 3 gelas jadi 1 gelas, besok ganti yang baru. Rutinkan ini selama 4 bulan sambil hindari faktor pencetus. Apa pencetusnya? Stres. Apa pencetusnya selagi? Telat makan, makan kekenyangan. Terus apa lagi? Asam, banyak yang asam. Cabai hindari, lada, bawang putih, hati-hati bawang putih. Ini nggak bagus nih untuk penyakit lambung. Ya, santan, susu dan turunan-turunan susu, kue, roti, snack, biskuit, coklat, keju yang ada susunya, stop. Kalau mau susu ganti kedelai. Ya, kalau sayur hati-hati kol, toge, ubi, brokoli. Ya, ini hindari nih. Ya, tape, soda, kopi, mie instan, pengembang. Ya Allah, Itu harus dihindari dulu. semua dihindari. Enak Ya nggak semuanya kan. Itu kan ada makan yang lain juga boleh kan. Tapi tolong hindari itu dulu. Buah yang aman hanya 2 buah, pepaya dan melon saja. Buah yang lain cukup beresiko. Apalagi duren, nangka, mangga, aduh tambah parah lagi tuh. Semangka, tambah gas lagi. Jadi aman pepaya, melon, kalau mau alpukat atau apel, itu masih dibolehkan. Ya, jalankan ini selama 4 bulan, mudah-mudahan disembuhkan. Ya. Terus kemudian izin bertanya, saya mempunyai kebiasaan haid 10-12 hari, apakah ada tips supaya haid lebih cepat selesai? Bolehkah meminum obat penunda haid saat puasa? Bagaimana hukum? Bu, kalau perempuan nggak usah tunda-tunda. Kalau haid ya udah nggak apa-apa, nanti diganti di hari lain. Malah kalau dikasih obat penunda haid jadi zolim. Kecuali itu kalau mau pergi umroh atau haji, ya itu mungkin karena kondisi darurat. Tapi kalau puasa kan ada rukhsahnya, bisa diganti di hari lain. Jadi bahaya juga kalau pakai obat-obat penunda haid. Jadi menurut hemat saya nggak usah lah kalau puasa. Ya udah, ketika misalnya haid ya sudah. Nah, terus kalau haidnya lama, 10-12 hari, kalau mau cepat rutinkan makan kurma. Kurma itu mengandung senyawa oksitosin yang bikin kontraksi tuh. Ya, jadi bisa memberhentikan perdarahan. Nah, coba ketika lagi haid banyakin makan kurma. Mudah-mudahan bisa lebih cepat keluar. Tapi biasanya orang yang sudah haidnya lama atau tidak teratur, umumnya kadang-kadang sudah menjelang menopause. Kalau memang sudah menopause ya sudah, memang itu penyakit sunatullah ya, karena faktor usia. Begitu ya. Terus kemudian adakah herbal yang bagus untuk penyakit batu ginjal? Batu ginjal apakah bisa pakai herbal? Tergantung kondisi. Kalau batunya sudah bumpet total dan ginjalnya sudah terjadi hidronefrosis atau ginjalnya sudah bengkak dengan cairan, maka itu tidak boleh pakai herbal karena beresiko menyebabkan pecahnya ginjal. Terus kapan boleh pakai herbal? Ketika sumbatannya parsial atau separuh. Jadi ada jalan untuk herbalnya. Dan ginjalnya tidak mengalami hidronefrosis atau tidak bengkak. Ada beberapa tanaman obat yang bisa melarutkan batu, seperti tempuyung, kecibeling, ya kan? Terus kumis kucing. Itu contoh beberapa tanaman obat yang bisa melarutkan batu. Kadang-kadang bisa ditambahkan sambiloto untuk membunuh infeksinya. Jadi seperti itu. Berapa lama pengobatan? Pengalaman saya 1,5 bulan dengan herbal, asal pengobatannya tadi ya tidak mengalami sumbatan. Assalamualaikum dok, mau tanya kalau kolesterol tinggi terus sudah terapi minum obat, minyak zaitun atas saran dokter sampai kolesterol sudah normal kembali. Nah pertanyaannya setelah sudah normal kembali kolesterol apa tetap minum minyak zaitun? Minyak zaitun untuk konsumsi yang bagus apa ya dok? Selama ini minyak zaitun Bartoli. Tapi karena hanya disarankan minyak zaitun saja, tapi ini saya pilih sendiri. Apakah minyak zaitun yang saya minum apa sudah sesuai? Atau ada minyak zaitun yang bagus untuk diminum. Baik, jadi begini.
kolesterol itu pada prinsipnya sebenarnya bukan di obatnya dulu, tetapi makanannya yang harus diatur. Ya, kalau diobati tapi makannya tidak dipantang, ya jangan sama juga bohong. Setiap hari makan rendang, setiap hari makan daging, setiap hari makan santan, ya resiko gitu. Coba makanannya dulu nih diatur. Ya. Nah, kalau sudah sembuh, pertahankan dengan pola makan. Ya, kan konsepnya tadi apa? Halalan, thayyiban. Baikkah makan yang kita makan? Kalau nggak baik, tolong tinggalkan. Ya, terus minyak zaitun dirutinkan boleh nggak? Boleh. Sama halnya dengan kita makan nasi kan seumur hidup nggak apa-apa. Asal jangan sehari 1 botol, boros gitu ya. Paling 2 kali 1 atau 1 kali 1 sendok. Ya silakan merek apapun minyak zaitunnya, yang pastikan bahwa minyak zaitunnya itu untuk diminum, bukan minyak zaitun yang untuk diurut. Ada yang memang levelnya urut, ada yang levelnya minum. Begitu ya Bu ya. Tapi sekali lagi, kalau orang kolesterol sudah sembuh, kalau Ibu ngawur lagi ya naik lagi. Ibarat kayak orang terbentur tembok benjol, benjolnya udah hilang, benturin lagi ke tembok, ya benjol lagi. Begitu ya. Terus kemudian kalau obat untuk gangguan bipolar atau penyakit mental health, gimana ya dok ya? Saya tadi lakukan aspek spiritual ya, tahajud, baca Quran, kombinasi dengan bekam, atau kadang-kadang saya suruh ngerebusin biji pala. Ya, jadi pahami dulu ilmu-ilmu agama, karena kadang-kadang nih kita tidak paham ilmu agama. Apalagi hubungan dengan tauhid ya, tolong nih tauhid harus dikuatkan dulu. Orang punya gangguan jiwa karena mungkin tauhidnya yang kurang kuat. Kalau dia meyakini bahwa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, saya yakin dia tidak akan stres. Maka itu pentingnya tauhid di dalam kehidupan kita. Ya, tolong mengkaji tentang tauhid. Ibu saya sudah tahunan sakit diabetes umur 65, sekarang sudah berobat herbal, alhamdulillah sudah beberapa bulan gula darah normal, tensi normal. Cuman kreatinin masih tinggi. Herbalnya apa ya dok? Terus pola tidur masih salah karena masih pipis-pipis malam hari. Gimana ya dok merubah pola tidurnya? Semakin tua memang tidur akan semakin sulit. Pastikan lagi gulanya harus normal karena kalau gula tinggi akan masalah di tidurnya. Ginjal pun juga sudah mulai mengalami penurunan, urium, kreatinin karena faktor usia. Ya, itu mulai mengalami penurunan. Tapi ternyata ada beberapa herbal yang juga mampu ya merangsang regenerasi daripada ginjal. Walaupun regenerasi ginjalnya lambat. Ada orang yang masih muda regenerasi 25 tahun, tapi kalau udah tua, nah itu susah regenerasi. Paling dipertahankan aja jangan sampai cuci darah. Ada beberapa makanan yang harus dipantang. Misalnya makanan yang berprotein tinggi, karena nanti protein tinggi, urium naik, kreatinin naik. Maka itu batasi makanan yang mengandung urium tinggi. Biasanya siapa sih? Ayam, daging, jeroan, seafood, tolong. Makannya apa yang paling aman? Ikan. Ikan apa yang paling aman? Ikan gabus. Ikan gabus itu protein yang bagus untuk penderita ginjal, tapi tidak menyebabkan urium dan kreatinin naik. Jadi itu ya, kalau tumbuhannya yang mampu merangsang regenerasi ginjal, contohnya apa? Mengkudu dan sambiloto. Tapi itu masih uji praklinis. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau misalnya ibu-ibu pengen melihat kajian-kajian saya, datang aja di YouTube Komunitas Sahabat Sehat. Itu sudah saya berikan kajian-kajian secara lengkap. Bagaimana penanganan ginjal, bagaimana penanganan hipertensi, bagaimana penanganan kolesterol. Ya, jadi digabung aja di Komunitas Sahabat Sehat. Ya, gabungnya gratis kok. Iya. Di YouTube ya dok? Ya, YouTube. Ada yang YouTube. Atau jadi anggotanya aja, Komunitas Sahabat Sehat. Nanti buka aja Instagram saya, nanti ada link bio-nya. Nanti tinggal di daftar. Pas daftar itu nanti setiap sebulan sekali ada kajian rutin namanya KIS, Kajian Ilmiah Komunitas Sahabat Sehat. Ya, itu saya berikan kajian-kajian untuk mengkaji jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pengobatan cara mati. Baik ya, saya lanjutin lagi. Ini gimana nih, sudah 9:30. Iya ya, kalau bisa ini sudah ditutup ya. Tutup ya, pertanyaannya udah nggak ada lagi ibu nih. nanti mau kerja. Iya ya, besok hari Senin ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, nanti bagi yang belum dijawab nanti bagi bisa. yang belum dijawab mohon maaf, mungkin di lain waktu atau bisa datang langsung mungkin ke klinik sehatnya dokter ya dok, tempat prakteknya di mana ya dok? Nanti klik aja praktek Dr. Agus Rahmadi. Oh, ada di Instagramnya ya dok? Nggak, di YouTube apa di Google aja diklik.
Oh iya baik. Tapi saya Siap. ingatin ya, datang ke saya, konsul saya mahal banget, jadi mendingan pas kajian aja datang, jadi Oh, gratis. siap dok, baik, Masya Allah. Aduh, pokoknya kayaknya memang nggak cukup sih ya kalau cuma 40 menit, 60 menit dok, apalagi ngobrolnya tuh tentang kesehatan, karena kayaknya masih banyak yang ingin ditanyakan, ini juga pertanyaannya masih banyak gitu kan, saya juga kayaknya setiap orang yang menyimak juga ingin bertanya gitu dok. Ya baik dokter, terima kasih atas materi dan waktunya dan juga apa Dan tadi jawaban-jawaban pertanyaan ya. itu Ya ada silakan yang Bu Nur. Bu Yuwanita dari Yogyakarta, serius atau gimana itu dari Jogja? Masya Allah, apresiasi itu. Di mana ya Bu? Ini ada Yuwanita Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu, betul Ibu Jogja? Assalamualaikum Bu Yuwanita. Sebentar saya cek. Wah jauh sekali ya, alhamdulillah ini didatengin dari yang jauh-jauh. Iya. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Lanjut, Mbak Intan. Iya baik. Oh iya, sepertinya iya ini. Ya Bu Yuwanita dari Yogyakarta, Masya Allah ya. Kita kedatangan sahabat Salimah dari jauh gitu kan. Ya dokter, terima kasih atas penjelasannya, pemaparannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sesungguhnya kurang lama sebetulnya, namun waktu jua ini yang membatasi kegiatan malam ini karena besok juga masih banyak kegiatan lainnya. Bu Dini bisa dibantu nanti share screen yang madu ya. Oh iya, Bu Rina udah tuh. Oh iya. Ya sahabat Sabila, sebelum ditutup acara ini saya ingin menyampaikan tentang madu sehat nih. Jadi klinik sehat memproduksi namanya Madu Sehat KS, Madu Sehat Klinik Sehat. Iya gitu ya Bu Dini ya. Jadi Betul. ya ada screen selanjutnya Bu Rina. Jadi madu ini ya, nah ini dia. Ukurannya 640 mili. Insya Allah selama Ramadan ini akan ada promo, yaitu harganya Rp77.000 saja. Karena normalnya itu 110.000. Kelebihannya telah teruji klinis di klinik sehat, teruji di laboratorium, rasanya disukai banyak orang, bersertifikat PRT dan halal MUI, juga recommended dokter. Untuk sahabat-sahabat yang hadir malam ini di acara Zoom Sabila, boleh nanti bisa menghubungi panitia atau japri admin yang ada di grup, atau bisa japri nanti ke saya. Kemudian untuk sahabat-sahabat Salimah yang ada di PC-PC juga bisa memesan ke PC masing-masing atau bisa ke Departemen Ekonomi di PD Salimah Kota Depok atau langsung bisa ke Mbak Ruri ya. Mungkin nomor teleponnya Mbak Ruri nanti akan di-share di kolom chat. Nomor telepon Mbak Ruri ya. Ya, jadi salah satu tadi untuk menghidupkan sunnah adalah dengan mengkonsumsi madu, dan insya Allah madu sehat KS ini isinya banyak ya, 640 mili dan harganya hemat dan sudah teruji klinis gitu kan. Ya, seperti itu. Oh iya, tadi untuk yang 5 penanya pertama itu insya Allah akan ada door prize dari kami panitia Sabila. Boleh nanti menghubungi saya di nomor 081511935311. Jadi boleh nanti menghubungi saya di nomor 081511935311. Untuk yang 5 orang penanya tadi namanya Mbak Roza, Mbak Fi, Mbak Niana, Mbak Ena, dan Mbak Yuwanita. Mbak Intan? Mbak Intan?
Direktur Utama Klinik Sehat yang memiliki keunggulan tadi madu sehat. Jadi madu sehat ini adalah madu yang dijual oleh Klinik Sehat. Nah, madu sehat ini telah teruji klinis selama kurang lebih 16 tahun sebagai salah satu produk sunnah unggulan yang sudah memiliki izin PIRT, teruji di laboratorium dan bersertifikat halal. Jadi buat teman-teman yang ingin mengkonsumsi madu sehat boleh menghubungi PC masing-masing atau boleh menghubungi Mbak Ruri, ini ada nomornya ya dari Klinik Sehat gitu. Ya, seperti itu. Bu Dini ada tambahan atau Bu Nur atau Bu Rina sebelum kita tutup? Biasanya nggak ada, Mbak. Ya, sudah. Baik sahabat, teman-teman, alhamdulillah nih waktu sudah menunjukkan pukul 21.39. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Kami dari segenap panitia memohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih untuk Bu Nur Komariah yang hadir ini ya sampai akhir karena memang materinya daging banget ya Bu Nur, Masya Allah nih. Wah, Masya Allah, mantul. Harus ikut nih kajian Dokter Agus nih, aduh. Ya, insya Habis Allah. ini langsung searching ya di Google, kita ikut kajiannya gitu. Insya Allah. Atau bisa berkunjung ke Klinik Sehat ya Dok. Boleh, yuk kapan-kapan yuk Teh. Ya, berkunjung ke Klinik Sehat nih di sana. Terima kasih sekali lagi Dokter Agus. Mudah-mudahan di lain kesempatan Sabila dapat mengundang kembali dengan tema-tema yang lain ya. Tadi diperdalam lagi itu ya poin-poinnya. Aduh, Masya Allah, kayaknya harus dibahas lagi itu. Biasanya ibu-ibu tuh sehat dengan bumbu dapur biasanya. Oh iya betul ya. Tapi kadang-kadang saya suka nggak tahu gitu ya. Maksudnya harus bikin apa gitu kan. Harus ada gurunya, memang harus ada mentornya. Ya baik sahabat semua, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya itu ada Instagramnya Dr. Agus Rahmadi. Boleh silakan nanti dilihat aja nanti langsung Instagramnya Dr. Agus Rahmadi, kemudian daftar untuk ikut kajiannya ya Dok ya, ada link di bio ya, seperti itu. Kemudian marilah kita baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik.